wajah yang terkena. Ya, lagi Bu Sylvia. Anatomi fisiologi saraf fasialis. Saraf fasialis ini adalah jalur saraf fasialis saraf, yaitu jalur saraf fasialis dari batang otak ke otot ekspresi wajah dan stapedius. Fungsi motoriknya yaitu menutup mata, tersenyum, gerakan, ekspresi wajah. Fungsi sensoriknya rasa lidah anterior, sensasi telinga. Fungsi parasimpatiknya yaitu sekresi air mata dan saliva. Patofisiologinya itu perubahan fisik dan fisiologisional tubuh akibat penyakit. Satu penyebabnya idiopatik virus HSV inflamasi saraf. Mekanismenya yaitu edema saraf fasialis, kompresi saraf, gangguan kemotoriknya, kelumpuhan wajah dan sensorik, gangguan rasa lidah dan hipersensitivitas suara. Hasil klinik asimetri wajah, kesulitan menutup mata, hipersensitivitas lidah atau telinga. Ini gambar ininya ya, gambar ininya. Klasifikasinya yaitu grade 1, menunjukkan fungsi saraf fasialis normal tanpa kelemahan. Dan grade 4-nya 6 ya, berarti paralisis total otot wajah pada sisi yang tertekan. Yang terkena klasifikasi tambahan yaitu tipe akut ringan, pemulihan dalam 3 minggu, sedang pemulihan atau 1-3 bulan, berat yaitu lebih dari 3 bulan dengan kemungkinan residu. Lagi Bu Sylvia. Nah, pasti secara Chinese medicine ya, etiologi dan patologi disebut angin wajah. Penyebabnya angin dingin atau panas, gangguan aliran qi atau dan darah akibat kelumpuhan wajah mendadak. Fase kroniknya itu dahak, stasis darah, kelemahan qi, defisiensi yin. Diferensiasi sindrom, fase akutnya angin dingin, wajah miring, sensitif dingin, lidah pucat, angin panas, demam ringan, lidah merah, nadi cepat. Fase kroniknya itu dahak, stasis darah, defisiensi qi atau defisiensi yin. Semoga pemulihannya. Ini untuk lidah Belpasi. Belpasi itu kan termasuk seperti stroke ringan ya Bu. Jadi ada agak miring kadang-kadang di kondisi lidahnya. Untuk dasarkan sindromnya angin dingin, warna lidahnya pucat, lapisannya putih tipis, nadi melayang atau ketat. Kalau untuk angin panasnya, warna lidah itu merah, lapisannya kuning tipis, cepat dan lembut. Untuk sindrom dahak stasis darah, merah kehitaman, lengket, nadinya tersumbat. Defisiensi qi, warna lidah pucat, lapisan lidahnya tipis, nadinya lemah. Kalau defisiensi yin, merah muda, untuk lapisan lidahnya tipis kering, nadinya halus cepat. Lidah tampak secara normal digerak di samping gambar ya Bu. Silakan Bu Bia. Mohon dikoreksi. Terapi akupunturnya, terapi tambahan ya Pak. Untuk secara fisioterapi kita pakai dengan senam ekspresi perenggangan otot pada wajah. Farmakologisnya kortikosteroid, antivirus jika ada indikasi. Edukasi ke pasien, melindungi mata, menjaga kelembapan, mencegah kontraktur. Untuk terapi akupunturnya kita biasanya langsung ke lokal Bu, lokalnya ST4, ST6, GB14, XNHN16 merangsang untuk otot yang lemah, yang lumpuh. Titik terjauhnya atau distal yaitu GB20, LU7, LI4, LI15 itu meningkatkan sirkulasi
cuci, menurunkan inflamasi. Metodenya manual, akupuntur saya lakukan, frekuensinya seminggu 2 kali. Hasil perbaikan fungsi wajah dan pengurangan kakuan otot. Titiknya ini Bu, ada kita ambil ST4, ST6, NH1 ya, sama Fengsi, GB20, LI4, LU7, sama SI15, LI15 Bu. Pengendaliannya, penanganan belpasi secara fokus pada pencegahan komplikasi dan pemulihan cepat. Lindungi mata dari cedera kornea. Tujuannya pulihkan fungsi saraf wajah, cegah kerusakan lanjutan. Terapi dini itu kurang lebih 72 jam, penting untuk hasil optimal. 80-90% pasien insya Allah pulih, sebagian kecil alami gejala sisa skinesis parestesia. Ya, saya sumbernya dari ini Bu, dari Hidayat, dari Pak Holman, sama Kusuma, Dokter Kusuma. Aku butuh dalam rehabilitasi Bilpasi. Sekian teman-teman, terima kasih Bu Sobia, Bu Ica, mohon di dibimbing analisanya Bu Sobia. Ya, saya kurang apa dibesarkan dulu. Gak kelihatan ya? Terus susah begini besarin dulu. Ini langsung aja ya, Bu. Terus sih besarin sih bisa ini. Itu ada tombol Untuk itu Bu uh, Soraya, kalau mau dibesarkan, ada tombol itu apa? Kaca pembesar terus plus itu di bawah, sampingnya halaman 1 garing 3, itu kan ada gambar kaca pembesar. Nah, itu kalau mau digedein. Nah, udah. Makasih Bu Sobia. Untuk analisanya, analisa ilustrasi sindrom untuk Belpasi, secara diferensiasi sindromnya angin dingin menyerang meridian wajah. Ya, etiologinya paparan angin dan dingin secara tiba-tiba yang menyerang meridian wajah saat pertahanan tubuh atau Weng Chi-nya lemah. Gejalanya biasanya onset mendadak, wajah miring, sulit menutup mata, nyeri ringan di belakang telinga, dan ringan riwayat terpapar angin dan tidur di depan kipas angin. Untuk stagnasi Qi dan Sue, itu biasanya untuk etiologinya sirkulasi Qi dan darah tersumbat akibat stagnasi emosional, trauma atau sisa patogen yang tidak teratasi, yaitu menyebabkan kelumpuhan dan kaku di wajah. Untuk gejala dan tandanya biasanya nyeri dan kaku di sisi wajah, warna kulit kusam atau kebas, gerakan mulut lambat dan terasa berat.
Untuk diferensiasi sindrom defisiensi C dan darah sama ya, ini defisiensi sama stak beda ya. Defisiensi kelemahan yaitu kelelahan kronis, kurang istirahat, dan pola makan yang buruk yang menyebabkan produksi C dan darahnya berkurang. Untuk wajah, tanda-tandanya itu wajah pucat, lemah otot wajah, bicaranya pelan, kelelahan dan pusing. Untuk diferensiasi sindrom defisiensi hati dan ginjal pada usia lanjut atau kelemahan umum tubuh menyebabkan penyakit kronis yang melemahkan hati dan ginjal. Dan gejalanya itu wajah lumpuh lama tidak pulih, lama untuk mendapatkan kepulihan karena dari usia, kelemahan otot ya, disertai nyeri pinggang, lutut lemah dan pusing tinnitus. Untuk lidahnya, untuk lidah tipis pucat dengan selaput putih tipis, lidah untuk defense angin ya, angin. Untuk diferensiasi sistem ini yang kedua, lidah ungu dengan bintik statis, lidah ungu tua dengan bintik statis. Dan yang ketiga, defisiensi Ci dan Swe itu lidah pucat dan lembab. Dan untuk lansia sama ini lidahnya pucat dan kering. Untuk nadinya yang pertama mengambang, fu atau tegang. Terus yang kedua kerasien atau kasar se. Yang ketiga untuk defisien nadinya lemah atau ruo ya bahasanya Bu. Lidah pucat. Untuk yang keempat nadi dalam cien dan lemah. Kalau untuk dari angin, terpapar angin, kita yin-nya lebih tinggi ya Bu daripada yang. Keseimbangannya lebih tinggi yin daripada yang. Dari garis keseimbangannya untuk bagan stagnasi Ci dan Swe yaitu untuk di atas yin dan yang, di atas garis keseimbangan. Untuk defisiensi Ci dan Swe garis yang di bawah garis keseimbangan, di bawah garis keseimbangan yang. Kalau untuk yang lansia atau untuk dari umur itu titik yang yin di bawah garis keseimbangan yang sejajar dengan garis keseimbangan. Prinsip terapinya kalau untuk angin kita keluarkan angin, menghangatkan meridian. Tambahannya itu memperkuat Weng Chi. Untuk stagnasi Qi, kita melancarkan aliran Qi dan darah, menghilangkan stasis. Untuk defisiensi, kita harus tonifikasi Qi dan darah, menutrisi otot wajah. Kalau untuk yang lansia atau umur, menutrisi hati dan ginjal, memperkuat Qing dan Qi. Kita untuk terapinya, metodenya yaitu reduksi atau moksibasi ringan untuk mengusir angin dingin, membuka meridian. Kalau untuk stuck, kita reduksi sedang, teknik harmonisasi Qi dan darah. Untuk defisiensi Qi dan Swe itu dengan metode tonifikasi atau Bufa. Untuk lansia kita tonifikasi mendalam dengan jarum halus dan moksibusi lembut. Kita ambil yang untuk angin di lokal yaitu ST4, ST6, LI20, GB14, Sanqiao 17. Distalnya kita ambil GB20, ST36, LI4. Kalau untuk stagnasi Qi dan Sui, kita ambil lokal ST4, ST6, LI20, BL2, distalnya LI4, liver 3, SP6. Dan untuk defisiensi Qi dan Sui, kita ambil lokal yaitu ST4, ST6. Distalnya kita ambil ST36, SP6, LI4, BL18, BL20. Kalau untuk yang usia yang untuk menutrisi hati dan ginjal kita ambil tonifikasi ST4,
ST6, sisanya KI3, liver 8, ST36, BL23, GB20. Ya, saran yang saya anjurkan untuk ke pasien yaitu pertama untuk pengaruh dari angin yaitu hindari paparan angin dan dingin, jaga kehangatan wajah. Kalau untuk stagnasi Ci dan Sue itu hindari stres, lakukan pijatan ringan untuk melancarkan sirkulasi. Kalau untuk defisiensi, konsumsi makan bergizi, hangat dan mudah dicerna. Kalau untuk yang lansia atau untuk kelemahan hati dan ginjal, yaitu tidur cukup, hindari kelelahan konsumsi herbal tonik hati dan ginjal seperti guacci dan tangkui. Ini Bu, udah langsung ke per kasus ya? Apa minta di ini Bu Ica gimana ini habis Kapita Eh, dulu. oke. Minta minta tambahan ininya Bu, dibetulin takutnya saya salah Bu. Oke. Sebelum Heeh. kita masuk tanya jawab, kita lanjut Kapita Selekta dulu aja ya, Bapak Ibu Oh ya. iya siap Bu, siap Jadi Bu. nanti, Kalau sih ke kasus aja berarti. jadi nanti habis Kapita Selekta baru kita tanya jawab, terus kasus dua langsung masuk gitu ya. Jadi Iya Kapita siap Bu. Kapita, terus tanya Heeh. jawab, kasus-kasus, tanya jawab gitu ya. Tanya Siap jawabnya Bu, siap. jadi satu apa gimana Bu Ica? Ini kebetulan Apa saya langsung juga kasus dulu saya Bu? Kapita nanti Jadi Kapita, satu aja ini mana? Bu Rosi Kapita satu-satu. Kapita. Biar lebih fokus enaknya Oke. habis presentasi gini terus langsung dibuka pertanyaan yang sesuai gitu aja Bu Ica. Enggak, saya maunya Hmm. Kapita Kapita, terus baru Heeh. diskusi, habis itu kasus-kasus baru diskusi. Kenapa? Oke siap. Iya. Karena kalau Siap misalnya siap. kelas satu kapita langsung diskusi, baru di kapita terus diskusi lagi, nanti akan ada ketimpangan antara presentan yang pertama dan presentan yang kedua. Bisa aja nanti pertanyaan buat Bu Rosi langsung dar-der-dor banyak sekali. Pas Oh udah gitu buat, ya. udah loyo, udah pada nggak Iya. fokus. Jadi better Iya. kapita semua dulu Iya. aja, baru ditanyakan semuanya. Tapi ini Iya. rekan-rekan yang lainnya juga menyimak loh ya presentasi Bu Rosi dan Bu Wardah setelah ini. Begitupun Ya, nanti. penyimak. Oke. Siap Bu, pada nyimak semua kok Bu. Ya, Bu. Oke. Teman-teman pada nyimak. Oke. Baik, saya percaya udah ya. Oke, kita Ah, lanjut ke kapitanya Bu Wardah dulu, baru nanti Bu Rosi ke itu Bu Kobi. ya. Mbak Pia minta tolong dibantu share Bu screen. Arda ya. Bu Arda tinnitus ya. Siap. Ya, kami terus. Kalau kelas Karsus ini ketua kelasnya siapa ya? Saya Bu. Bu Oh, Bu Arda. Wardah ya. Oke. Sebentar kok kasus Kapita dulu. Nah, Mbak Pia bisa bantu share screen.
Ya. Baik, saya akan mulai presentasi Capita Selecta dengan tema tinnitus. Pengertian tinnitus adalah sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung sesaat atau dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat terjadi hanya di telinga kiri, telinga kanan, atau pada kedua telinga. Tinnitus merupakan kondisi yang bisa dialami semua orang pada skala usia, namun sering dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Anatomi bisa dilihat di file ya, anatomi ada telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan lubang dan kanal pendengaran, terus telinga tengah, ada juga telinga bagian dalam. Lanjut, Mbak. Fisiologi telinga atau fisiologi pendengaran, yaitu proses mendengar bunyi, getaran dari sumber bunyi, kemudian ditangkap oleh daun telinga, gelombang tersebut merambat di lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran tersebut menggetarkan tulang-tulang pendengaran, lalu koklea menangkap getaran tersebut dan Mbak naik Mbak. Ya, enggak itu tadi. Kemudian mengirimkannya kepada ke saraf pendengaran dan saraf pendengaran meneruskannya ke otak untuk diterjemahkan menjadi suara. Adapun gejala tinnitus ditandai dengan sensasi mendengar bunyi, padahal sebenarnya tidak ada bunyi tersebut. Eh, Bunyi itu dapat berupa dengung atau denging-dengung itu biasanya dikategorikan dengan suara yang intensitasnya rendah. Sedangkan denging itu yang bernada tinggi, desis, terus detak atau berdenyut, terus gemuruh, atau bisa kadang dibilang seperti deburan ombak laut atau mungkin raung yang intensitasnya tinggi dan panjang. Lanjut, Mbak. Atau fisiologi. Di dalam telinga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, saraf pendengaran di dalam telinga akan mengantarkan sinyal listrik tersebut ke otak untuk diterjemahkan menjadi bunyi-bunyi yang kita dengar itu fisiologinya. Adapun ketika rambut-rambut halus tersebut rusak, saraf pendengaran akan mengirim sinyal listrik yang acak ke otak. Kondisi ini yang menyebabkan telinga seperti mendengar suara meskipun sebenarnya tidak ada. Klasifikasi tinnitus berdasarkan jenis suara yaitu tinnitus subjektif. Ini yang sering terjadi, yang umum, yaitu suara hanya didengar oleh orang yang mengalaminya. Kemudian tinnitus objektif, ini kasus yang jarang terjadi, suara tersebut dapat didengar oleh pemeriksa dengan menggunakan stetoskop. Adapun klasifikasi berdasarkan penyebab ada tinnitus neurologis, tinnitus somatik. Lanjut, Mbak. Tinnitus vaskular dan ini tadi yang disebutkan tadi, di mana suara berdenyut sesuai detak jantung. Jadi tinnitus itu ada yang suaranya seperti berdenyut, seperti detak jantung karena masalah pada pembuluh darah di sekitar telinga. Sedangkan klasifikasi berdasarkan keparahannya ada tinnitus dengan skala ringan, lunak, sedang, parah, hingga dahsyat. Etiologi atau kondisi penyebab dari tinnitus ini ada satu kondisi yang mempengaruhi telinga, misalnya penyakit Meniere, cedera pada kepala dan leher, disfungsi tuba tracheus, ketegangan pada otot di telinga bagian dalam, kotoran telinga, ataupun pengerasan tulang di telinga tengah, dan tumor. Lanjut, Mbak.
Yang kedua adalah gangguan pada pembuluh darah. Gangguan ini jarang terjadi. Penyebabnya misalnya tumor yang menekan pembuluh darah di kepala atau leher, gangguan aliran darah akibat penyempitan pembuluh darah di leher, ataupun penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah dekat telinga bagian tengah dan dalam. Kemudian tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah efek samping obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan atau memperburuk tinnitus seperti antibiotik tertentu, obat untuk kanker, obat diuretik, antidepresan, aspirin, dan kina. Faktor resiko orang-orang yang lebih berisiko mengalami tinnitus adalah orang yang berusia lanjut, kemudian juga orang yang sering mendengar suara yang terlalu keras, misalnya karena profesi sebagai tentara, posisi bekerja di pabrik atau konstruksi, kemudian berjenis kelamin laki-laki, memiliki kebiasaan rokok, dan tidak dapat mengelola stres dengan baik, dan sering mengonsumsi minuman beralkohol atau kafein. Diagnosis. Dokter biasanya akan melakukan anamnesa terhadap pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik pada telinga pasien, dan bila diperlukan akan dilakukan pemindaian dengan CT scan atau MRI. Tata laksana, metode untuk mengatasi telinga berdenging tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Misalnya dengan mengangkat kotoran telinga yang menumpuk, memperbaiki gangguan di pembuluh darah dengan bedah, dan mengganti obat yang sedang dikonsumsi. Terapi khusus diperlukan bila tinnitus tidak hilang dan sangat mengganggu, misalnya dengan terapi suara, tinnitus retraining terapi. Kemudian juga bila diperlukan akan diberikan obat yang mengurangi keparahan tinnitus. Dan pada kasus tertentu akan bila mengalami hilang pendengaran, dokter akan menyarankan menggunakan alat bantu dengar. Pengendalian tidak semua tinnitus dapat dicegah, namun pada beberapa kasus dapat dicegah dengan melakukan sejumlah langkah, misalnya kalau menyetel musik tidak terlalu keras, terutama bila menggunakan headphone, kemudian mengenakan pelindung telinga, terutama orang-orang yang berprofesi sebagai tentara, musisi, atau pekerja pabrik. Kemudian tentunya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan melakukan pemeriksaan tekanan darah yang rutin. Kemudian tinnitus secara Chinese medicine. Tinnitus secara Chinese medicine adalah ketidakseimbangan energi dalam tubuh, ketidakseimbangan yin yang, terutama pada organ ginjal dan hati. Tetapi meskipun ginjal bermuara ke telinga, sebenarnya banyak organ lain yang juga dapat mempengaruhi telinga dan dapat menyebabkan tinnitus, misalnya saluran empedu yang meridiannya melalui sekitar telinga dan sangat berperan dalam masalah telinga, terutama yang bersifat ekses. Telinga juga dipengaruhi oleh jantung karena merupakan salah satu fungsi untuk mengendalikan lubang-lubang indera dan indera-indera, dan juga paru-paru karena di dalamnya terdapat jiwa jasmani yang memengaruhi semua indera, juga limpa, di mana limpa memastikan nutrisi disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh termasuk ke kepala dan telinga. Ini saya ambilkan dari mayoritas dari Mas Yosia. Berikutnya, Mbak. Nah, ini telinga dipengaruhi oleh esen ginjal, dalam hal ini di ginjal, kemudian paru-paru, darah jantung, dan selain itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh hati dan juga limpa. Jadi semua organ, 5 organ itu dapat berpengaruh terbentuknya tinnitus. Di samping itu juga kita dapat melihat ke 6 meridian yang juga melewati di sekitar telinga ini dapat menimbulkan, dapat berpengaruh terhadap telinga. Lanjut, Mbak.
etiologi dan patologi. Etiologi menurut PCM, tinnitus ini dapat disebabkan oleh stres emosional, overwork, usia tua, diet yang tidak tepat, aktivitas seksual yang berlebihan, dan juga paparan keras. Misalnya yang stres emosional ini marah bisa menimbulkan stagnasi hati yang dapat menjadi api hati, kemudian menjadi tinnitus. Misalnya emosi kesedihan yang dapat melemahkan paru dan jantung, kemudian menimbulkan tinnitus, punya tipe defisien. Terus terlalu banyak pekerjaan, pengaruh terhadap ginjal menyebabkan defisiensi ginjal dan ini dapat menyebabkan tinnitus dan seterusnya. Lanjut Mbak. Jenis tinnitus secara TCM dikategorikan menjadi tipe berlebih atau ekses yang ciri khasnya adalah bernada tinggi. Kemudian tipe defisiensi dengan cirinya bernada rendah. Selain itu, tinnitus dapat dibedakan menjadi tinnitus tipe ekses yang kontinu yang ditandai dengan suaranya tiba-tiba dan konstan, dan tentunya dengan suara yang tinggi karena ekses dan konstan. Kemudian tipe ekses yang intermittent, suaranya tiba-tiba, ekses bernada tinggi, tetapi intermittent, kadang terdengar, kadang berhenti. Lanjut. Kemudian tinnitus tipe defisiensi kontinu, ditandai dengan gejala yang bertahap, suaranya yang bernada rendah dan terus-menerus. Kemudian ada tinnitus tipe defisiensi intermittent, melibatkan gejala yang datang dan pergi, bernada rendah, biasanya membaik dengan istirahat, dan memburuk dengan stres. Lanjut. Diferensiasi sindrom. Dalam TCM, tinnitus dikategorikan menjadi beberapa sindrom, yaitu yang hati meningkat atau liver yang rising, kemudian meningkatnya api hati dan kandungan empedu, angin hati, dahak api berkobar ke atas, defisiensi ginjal esensial atau zinc ginjal, si pembakar atas lemah, jauh atas lemah defisiennya, defisiensi darah jantung, defisiensi di limpa, defisiensi yin ginjal, defisiensi yang ginjal, dan defisiensi yin hati. Terapi untuk yang hati meningkat, prinsip terapinya atas yang hati, beri nutrisi pada hati dan ginjal, titik-titiknya sebagaimana di materinya. Kemudian meningkatnya api hati dan kandungan empedu, prinsip terapi menguras api hati, menenangkan telinga, menenangkan pikiran, dan menenangkan jiwa eteral. Untuk angin hati, memadamkan angin, menenangkan hati, melegakan telinga. Titik-titiknya bisa dilihat di sini. Dahak api berkobar ke atas, prinsipnya atas di dahak, padamkan api, tundukkan yang hati, atur naiknya di jernih dan turunnya di keruh, kuatkan limpa. Ini ada kuatkan limpa ini karena dahak ini biasanya timbulnya karena lemahnya limpa. Kemudian defisiensi ginjal esensial, menutrisi esensi menguatkan yang ginjal dan menutrisi yang ginjal. Kemudian defisiensi limpa, menguatkan limpa dan membuang kelembapan atau dahak. Si pembakar atas lemah, memperkuat si paru-paru, meningkatkan si jernih ke kepala. Ya, sebagaimana berikut. Dan defisiensi darah jantung, menyehatkan jantung, menutrisi darah. Kemudian defisiensi yin ginjal, prinsip terapinya menutrisi yin ginjal. Defisiensi yang ginjal
Prinsip terapinya menguatkan ginjal dan penghangatan, menguatkan imun. Kemudian defisiensi yin hati, prinsip terapinya penguatan hati, nutrisi yin hati. Saran dan anjuran sesuai dengan penyebab tinnitus. Jadi nanti menyarankan dan memberi anjuran kepada pasien disesuaikan dengan penyebab tinnitus pada pasien tersebut. Tapi secara umum, saran dan anjuran yang dapat diberikan secara umum sesuai dengan secara umum tinnitus itu yang kita harus perhatikan ya dalam mengendalikan stres. Nah, stres ini selain ke tinnitus juga sebenarnya stres itu bisa kemana-mana, bisa menimbulkan banyak penyakit sih ini. Jadi ini jangan lupa untuk mengingatkan pasien untuk mengendalikan stres. Terus hindari overwork yang akan melemahkan organnya. Kemudian istirahat yang cukup, diet yang tepat, artinya ketika pasien atau kita ada kekurangan misalnya kurangin, maka kita harus menambahin, kurang yang, menambah yang. Kalau sudah dalam kondisi seimbang ya kita makan juga yang seimbang. Kemudian hindari seks berlebihan karena akan sangat menguras zinc ginjal. Kemudian hindari paparan suara yang keras. Kita disarankan kepada pasien untuk melakukan terapi mandiri ketika terjadi serangan tinnitus. Ini seperti ini saya ambilkan dari YouTube. Ini ada gerakan yang mengetuk-ngetuk ini sekitar ini ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ini. Tarik telinganya. Jadi ini untuk mungkin melancarkan aliran qi di sini. Mungkin tidak semua tinnitus bisa terbantu dengan hal ini, tapi beberapa tinnitus dinyatakan sangat terbantu dengan gerakan ini. Ini daftar pustaka. Saya ambilkan dari ini, dan beberapa juga dari modul kuliah. Lanjut yang kolom Mbak Pia. Dibesarkan sedikit lagi Mbak. Untuk diferensiasi sindrom sebenarnya sudah seperti di paparan tadi, cuman di sini saya sesuaikan dengan kolomnya dari Dr. Lisa. Untuk sindrom ekses, ada liver yang racing, meningkatnya api hati dan kandang empedu, angin hati, dan dahak api berkobar ke atas. Etiologinya stres emosional, overwork, jadwal, diet, pedas, alkohol, kopi, aktivitas seksual yang berlebihan. Kemudian defisiensi yin hati dan atau yin ginjal menyebabkan liver yang rising yang menyebabkan tinnitus. Defisiensi darah hati menyebabkan liver yang rising. Ini penyebab dari
liver yang rising ya secara TCM. Antaranya defisiensi darah hati, antaranya defisiensi yin hati dan yin ginjal, kemudian stagnasi C hati yang menyebabkan defisiensi yin hati dan menyebabkan liver yang rising yang menyebabkan tinnitus. Ke bawah, Mbak. Gejalanya adalah tinnitus dengan nada tinggi dan onsetnya akut, pusing, tuli, sakit kepala, denyut, tenggorokan kering, insomnia, mudah tersinggung. Lidahnya normal atau sisinya sedikit merah. Nadi kencang atau wairi, cepat, ridit, dan wairi. Anjing yangnya adalah seperti ini, yang ekses, tadi liver yang rising, yang ekses. Kemudian beri terapi atasi yang hati dan beri nutrisi pada hati dan ginjal. Metode adalah reduksi. Pemilihan titik akupunktur, sejauh 5, GP43, Sanja 3, liver 3, GB2. Ini titik-titiknya ini saya ambilkan dari Majugia. Jalan dan anjuran, hindari stres berlebihan, overwork, makanan minuman yang bersifat yang, karena ini sudah yang ekses, maka hindari dulu. Kemudian seks yang berlebihan. Naik lagi, Mbak. Naik. Nah, kemudian untuk meningkatnya api hati dan kandungan madu. Sebabnya emosional, khususnya marah, kemudian diet yang salah, diet yang bersifat panas, pedas, gorengan, alkohol, maupun kopi, paparan suara yang keras atau istilahnya trauma akustik akut. Di samping itu juga stagnasi hati dapat menimbulkan panas dalam tubuh dan menimbulkan api hati dan kandungan madu. Gejala dan tandanya, tinnitusnya terjadi secara tiba-tiba dan bernada tinggi, yang berhubungan dengan yang ada hubungannya dengan ketegangan emosional. Kemudian sakit kepala, mudah tersinggung, rasa pahit, haus, wajah merah, pusing, sembelit. Lidahnya merah dengan sisi lebih merah, bagian sisinya lebih merah dan ada lapisan lidahnya, selaput lidahnya kuning. Nadinya kencang dan cepat. Bagian yin-yangnya adalah yang ekses. Kemudian prinsip terapi menguras api hati, menenangkan telinga, menenangkan pikiran, dan menenangkan jiwa etereal. Prinsipnya reduksi, titik akupunkturnya liver 2, Sanjiao 17, GB2, Sanjiao 5, dan Sanjiao 3 dan GB43. Kemudian caranya hindari stres berlebihan, overwork, makin yang, paparan suara keras. Kemudian sindrom selanjutnya adalah angin hati. Angin hati ini dapat disebabkan oleh defisiensi yin hati dan atau yin ginjal yang menyebabkan hiperaktif liver yang menyebabkan angin hati. Bisa juga disebabkan stres emosional, amarah, frustasi, stres berkepanjangan yang menyebabkan stagnasi Qi sehingga muncul panas atau api hati dan menimbulkan hiperaktif yang hati, lalu menimbulkan angin hati. Kemudian panas ekses, misalnya demam akut Kalau yang minum dulu nggak apa-apa loh Bu Wardah. kenapa, Bu? Kalau mau minum dulu nggak apa-apa Bu Iya, Wardah. Aman, aman. Kita masih sampai 11.20 kok. dari waktunya nggak cukup. Nggak, aman, aman, aman. Nanti pertanyaannya jangan banyak-banyak berarti kalau gitu. Panas ekses, misalnya demam akut yang masuk jauh ke dalam, membakar yin dan menimbulkan angin hati. Kemudian api hati, eh, yaitu yang dari stagnasi Qi, menimbulkan api hati atau api dari organ lain juga bisa menyerang hati dan menimbulkan angin hati. Kemudian defisiensi darah hati.
Misalnya karena perdarahan, penyakit kronis, pola makan yang buruk, kelelahan kronis. Tinnitus ini biasanya pada orang tua dengan nada tinggi, pusing, vertigo, mati rasa pada anggota badan, dan tremor. Kemudian lidahnya, warna badan lidah bergantung pada penyebab utama angin. Nadinya kencang. Dan bahkan yin-yang-nya karena dia secara umum tidak menunjukkan panas atau dingin yang menonjol. Saya gambarkan di sini kondisi ekses. Kemudian prinsip terapi memadamkan angin, menenangkan hati, melegakan telinga. Metodenya adalah reduksi pada titik-titik ini dan tonifikasi pada spleen 6. Ini titik-titiknya direduksi, liver 3, terus ini apa, fungsi GB20 untuk 16 fungsi, GB2, senjau 17, sedangkan senjau di toni. Saran dan anjuran menghindari stres berlebihan, overwork, dan diet yang buruk. Adapun selanjutnya adalah dahak api berkobar ke atas. Etiologi diet yang salah, misalnya terlalu banyak makan pedas, berminyak, manis, ya karena dahak ini kan bisa dari makanan manis. Kemudian stres emosional, marah, frustasi, invasi patogen eksternal, misalnya angin panas, angin kering. Kemudian juga defisiensi limpa. Defisiensi limpa menyebabkan dahak. Terus dengan adanya stagnasi jihati, ditambah stagnasi jihati atau emosi yang berlebihan, maka akan menimbulkan dahak api itu berkobar ke atas. Adapun gejalanya, gejala tandanya itu nada tinggi, pendengaran berkurang, perasaan tertekan pada dada, nada dahak ini ada tertekan pada dada, keinginan mengeluarkan dahak, rasa haus karena ada api, perasaan pusing dan berat di kepala ini dahak, pandangan kabur, pening, perasaan panas, haus, tapi tidak ada keinginan untuk minum. Ini karena adanya dahak tersebut. Tapi dahak api ya, haus, tapi ingin minum. Kemudian kegelisahan mental. Lidahnya merah, bengkak, selaput lidah berwarna kuning, dan lengket. Nadinya licin dan cepat, bagian yin-yang-nya karena dia ada panas yang ekses. Atas prinsip terapi atasi dahak, keringkan api, tentukan yang hati, atur naiknya Ci, jernih dan turunnya Ci, kuatkan limpa. Prinsip terapinya reduksi, kecuali tonik pada REN12 dan BL20, yaitu untuk menguatkan limpa, untuk mengatasi masalah dahaknya. Jadi titik-titiknya ada ini, Herman, Tingkung, Tinghui, Waikuan, Chongchu, Haku, Suifen, Bonglong, Lin-Chuan, Fengce, Zhongguan, dan Bishu. Sarannya adalah hindari stres berlebihan, overwork, dan diet yang buruk atau diet yang makanan minuman yang dihindari dulu atau diminimalkan. Ini maaf ya, ini panjang sekali. Sindromnya banyak. Differentiation sindrom selanjutnya adalah yang defisiensi, yaitu defisiensi zinc ginjal, defisiensi C limpa, defisiensi sensial atas, kemudian defisiensi darah jantung, defisiensi yin ginjal, defisiensi yang ginjal, dan defisiensi yang hati. Ini saya ambilkan dari Majogia dan juga ada dari modul kuliah dan juga ada tambahan lainnya. Jadi etiologinya terlalu banyak untuk defisiensi ginjal, overwork, usia tua, diet yang salah, aktivitas seksual berlebihan, dan paparan suara keras tapi yang dalam waktu lama. Tinnitus yang timbul secara bertahap dan bernada rendah.
pada orang seperti air mengalir dan datang tiba-tiba sedikit pusing, perasaan kosong di kepala, ingatan buruk, pandangan kabur, sakit punggung dan lutut, menurunnya hasrat atau performa seksual, rambut rontok, gigi tanggal, gampang tanggal, blank, ketajaman mental menurun. Kemudian lidahnya pucat atau tanpa lapisan, tergantung pada apakah ada kekurangan yang ginjal atau yin ginjal. Nadinya dalam dan lemah jika kekurangan ginjal. Turun, Mbak. Kekurangan yang ginjal dan mengambang kosong jika terjadi kekurangan yin ginjal. Ini saya ambilkan dari Majocia. Kemudian kemungkinan bagan jinjangnya adalah saya ambil gambar seperti ini karena dia yang kurang ada rajin atau lebih ke arah yin ya. Yang benarnya juga bisa yang tergantung nanti gejala yang muncul apakah yang dominan yangnya yang defisiensi atau yinnya secara umum seperti ini. Kemudian prinsip terapinya menutrisi esensi atau yin, terus menguatkan ginjal atau menutrisi yin ginjal. Nah, metodenya menutrisi, pemilihan titik ini, jadi lihat di sini ya. Kemudian turun, Mbak. Caranya tadi sesuai dengan etiologinya, hindari overwork, diet yang salah, aktivitas yang berlebihan, dan paparan suara keras yang sampai lama-lama, jangan sampai mendengar lama-lama. Kemudian selanjutnya adalah defisiensi G-limpa. Defisiensi G-limpa juga bisa menyebabkan tinnitus karena tidak bisa menutrisi bagian atas telinga, ataupun menimbulkan dahak yang mengganggu ke atas. Etiologinya adalah terlalu banyak pekerjaan, usia tua, diet yang salah. Tanda dan gejalanya, suaranya biasanya pelan, sayup-sayup seperti kumaman atau dengungan yang rendah. Tinnitus ini akan membaik saat pasien beristirahat atau menekan telinga. Biasanya disertai dengan lelah, kulit pucat, atau penurunan nafsu makan. Lidahnya pucat dan bengkak. Nadi lemah di posisi kuan. Kemudian bahkan ginjalnya seperti ini. Dan prinsip terapinya kuatkan G-limpa, buang kelembapan atau dahaknya. Metodenya menutrisi G-limpa dan mereduksi dahaknya. Terapinya sebagaimana berikut, sarannya disesuaikan dengan etiologinya tadi, penyebabnya. Kemudian defisiensi jauh atas. Penyebabnya kurang lebih sama ya, terlalu banyak pekerjaan, jadwal, diet yang salah. Tinnitusnya cuman karena ini yang kena adalah jauh atas. Jadi tanda dan gejalanya tinnitusnya intermittent yang cukup ringan dengan nada rendah dan timbulnya rasa lelah secara bertahap. Sedikit sesak nafas karena dia ada hubungannya dengan ini, dia jauh atas, ada hubungannya dengan sesak nafas, kulit pucat, sedikit berkeringat spontan. Lidahnya pucat, ada bekas tapak gigi. Kemudian nadinya kosong, terutama pada posisi depan kanan. Bahkan ginjalnya seperti ini. Dan prinsip terapi memperkuat paru-paru, melancarkan cicerni naik ke kepala. Metodenya penguatan maksa dapat digunakan. Jadi terapinya seperti ini. Dan saran dan anjurannya sesuai dengan penyebabnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah defisiensi darah jantung. Masih sama penyebabnya, keluar usia tua diet yang salah. Gejalanya tinnitus intermittent dengan nada rendah dan timbul secara bertahap, kulit pucat kusam, jantung berdebar. Nah, ini karena dia defisiensi darah jantung, maka ada tanda di jantung. Jantungnya berdebar, insomnia, daya ingat buruk, dan sedikit cemas. Lidahnya pucat dan tipis. Nadinya lemah atau terputus-putus, terutama pada posisi depan kiri. Bagian jenjangnya seperti ini, dan prinsip terapi menyehatkan jantung menutrisi darah. Metodenya penguatan muksa dapat digunakan. Pemilihan titik akupunkturnya seperti ini, dan sarannya sesuai dengan penyebabnya. Defisiensi selanjutnya adalah defisiensi yin ginjal. Ini saya lihat dari modul kuliah. Penyebabnya seperti ini. Kemudian gejalanya adalah sinus vertigo, tinnitus, nada rendah, poor memory, dryness, nyeri pinggang, dan sakit di tulang-tulang. Lidahnya warna normal tanpa selaput atau merah tanpa selaput atau berpulau, ada retakan. Nadinya halus lemah dan agak cepat. Ini bagian jenjangnya adalah defisiensi yin. Prinsipnya menutrisi yin ginjal. Kemudian metodenya adalah penguatan. Titik terapinya seperti ini, dan saran terapinya sesuai dengan etiologinya, penyebabnya. Yang selanjutnya adalah defisiensi yang ginjal. Penyebabnya sama. Kemudian gejala dan tandanya tinnitus, nada rendah, nyeri pinggang, dan lutut ada rasa dingin. Karena ini adalah defisiensi yang urin banyak dan jernih, edema tungkai bawah, lelah, malas, apati, depresi, dizziness, impoten, ejakulasi dini, dan infertil. Lidahnya pucat, bengkak, basah. Nadi lemah, dalam, lambat. Ini bagian jenjangnya, efisiensi pada yang prinsip terapi penguatan ginjal dan penghangatan menguatkan Mingmen. Metode penguatan dan moksa. Titiknya ini, prinsip saran lanjutannya sesuai dengan etiologinya. Yang terakhir adalah defisiensi yin hati. Penyebabnya masih sama. Kemudian gejalanya dizziness, tinnitus, mata kering, penglihatan kabur, rasa terbakar di area kosta, nyeri tumpul, jalan merambat, panas di 5 titik, keringat malam, pipi merah, mulut dan tenggorokan kering, tanda defisiensi. Kemudian lidahnya merah dengan sedikit tanpa selaput, nadinya cepat violet ready. Bahkan jenjangnya seperti ini. Prinsip terapi penguatan hati, nutrisi yin hati. Metode penguatan, titik terapinya ini, dan saran anjurannya sesuai dengan penyebabnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon masukannya. Baik, terima kasih Bu Wardah sudah presentasi. Cukup banyak ya sindromnya. Banyak, ternyata hanya sebuah tinnitus, tapi ternyata banyak sekali. Cuman suara-suara ya Bu ya padahal ya. Iya, betul. Oke. Oh, nah, monggo Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 presentan pada pagi hari ini untuk Kapita Selecta. Yang pertama adalah Bel palsi Bu Rosi, yang kedua adalah tinnitus Bu Wardah. Nah, kedua presentan ini sudah mempresentasikan hasil Kapita Selectanya masing-masing.
baik Bell palsy maupun tinnitus beserta sindromnya maupun analisanya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian boleh bertanya, boleh open discussion pada pagi hari ini. Monggo siapa dulu? Saya Bu. Monggo Bu Setio. Bu Adam, Kepada kalau boleh, siapa? Bu. Halo, Bu Setio bertanya kepada siapa ini? Bu Rosi atau Bu Wardah? Ya, Monggo. masukkan aja. Ini alangkah lebih baik kalau menganalisa. Bu Setio suaranya putus-putus, jadi nggak jelas. Oh iya, ini saya soalnya. Ya mungkin mikrofonnya lebih didekatkan Bu Setio. Kayak jauh gitu suaranya ya Bu Wardah ya. Iya, putus-putus. Dikasih gambarnya lidah, jadi dijelaskan lidah merah, lidah yang tepinya merah, perbedaan-perbedaan. Nah itu akan lebih bagus lagi kalau ada gambarnya sih, membandingkan Gambar itu ya, gambar lidahnya ya. Ya memang gambar lidahnya belum Iya. saya cantumkan. Jadi akan memudahkan apa ya, kalau kita baca harus lihat itu kan lebih enak juga. Ya. Masukkan aja Bu Wardah. Makasih. Oke, terima kasih Bu Setio. Cukup masukkan penambahan gambar lidah saja atau ada yang lain? Ya memang kalau untuk analisa ilustrasi sindrom milik Bu Rosi memang sudah dicantumkan ada gambar lidah ya. Memang punya Bu Wardah belum. Itu menjadi masukan ke depannya. Sebisa mungkin lidah itu diberikan gambarannya ya. Supaya kita ada tergambar oh lidah yang sindrom ini gambarannya seperti ini. Nah, memang kalau punya Bu Wardah itu kan sindromnya banyak sekali ya. Ada berapa? 8 sindrom ya atau berapa Bu Wardah ya? 8 atau 9 lah ya. Heeh. Banyak. Jadi nanti gambar lidah kita harus cari gambar lidah 9 Iya, akhirnya terlalu fokus sama ini, sama diferensi sindrom. sindromnya. Sampai Betul. kemarin nyari apa perlu masih ada lagi diferensiasi sindromnya kemarin juga mau ada tambahan, tapi saya lihat kok ini tidak terlalu dikatakan nggak terlalu sering dan di referensi Heeh. juga nggak ada. Jadi ya mungkin itu aja dulu. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan baik dengan Bu Wardah ataupun dengan Bu Rosi. Monggo. Saya boleh tanya ke Bu Rosi. Oh, monggo boleh sekali. Tadi Ya, Bu Wardah siap. di paparan di presentasinya Bu Rosi tadi kan dikatakan ada penyebabnya adalah angin dingin dan Angin. panas. Ya. Yang saya tanyakan karena penyebabnya adalah angin eksternal yaitu itu apakah sudah mempengaruhi lidah? Biasanya kan kita dijelaskan kalau angin eksternal itu kan masih belum berpengaruh ke lidah ya. Bahkan sudah ada gitu. Ya, kalau angin dingin maka lidahnya cenderung pucat gitu kan. Kalau panas cenderung merah gitu. Nah itu yang saya nggak ngerti. Mungkin ada pertimbangan atau penjelasannya dari Bu Rosi. Oh ya, kalau untuk ke angin itu sih rata-rata dari udah misalnya dia lebih Oh ya sering sama yang dominan. ini di kolomnya ini kurang yang karena angin panas Bu Rosi ya. Tadi kan di Iya, angin dingin, paparan angin dan PPT-nya dingin. tadi ada yang Ya. Ya biasanya kalau wengcinya lemah itu Bu, untuk jangankan untuk yang selalu sering angin ya, wengcinya lemah, pertahanan tubuhnya lemah, ototnya pun uh, udah lemah ya, itu pengaruh walaupun dengan terpapar angin hanya beberapa jam, apalagi yang namanya seharian itu bisa pengaruh langsung ke muka, biasanya juga lidah agak keluh-keluh gitu Bu, karena kan angin menyerang patogen, menyerang ke pertahanan tubuh, otomatis meridian jalur angin ya dia nggak nyampe meridian masih masih di bawah kulit tapi tetap itu pengaruh Bu. Kalau ke lidah sih saya karena kan maaf ya saya juga kena sebenarnya sedikit kemarin jadi
kedut-kedut terus ngomongnya agak pelok dikit lah gitu. Karena sering terpapar AC di rumah pasien, di kamar AC. Nah, terus dominan naik Gojek, angin luar gitu Bu. Berarti Jadi kan agak-agak itu beda dikit sih. berarti dia terkena serangan angin itu karena dia sudah ada kelemahan atau mungkin ekses sebelumnya gitu. Apakah seperti itu, Bu? Jadi kalau Iya, yang itu kena karena angin mungkin dingin itu karena mungkin bisa kalau saya sih kalau di saya sendiri ya pribadi wengcinya saya agak lemah gitu. Wengcinya lemah karena ya itu kita kerja makan tidak beraturan, terus nutrisi juga saya kurang karena terlalu banyak pasien, kondisi rumah pasien AC, kendaraan Gojek, kamar AC, ya udah jadi agak ini, alhamdulillah sih sekarang udah nggak apa agak tremor eh, udah hilang sih jadi di pipi kalau saya. dikembalikan itu misalnya kalau orang yang dengan WC-nya kuat gitu ya. Hmm. Jadi kan biar bisa dibilang lidahnya masih normal gitu ya. Terus apakah tidak mungkin terkena serangan angin, angin dingin atau angin panas itu? eh, Berarti dalam hal ini lidahnya itu masih normal Bu gitu Ada loh maksud diulangin saya. dulu bawa suara motor. Apa tuh Bu Ada diulangin lagi, maaf ya maaf. Iya, maksud saya kan kalau orang yang dengan tidak ada kelemahan atau mungkin nanti tadi yang sindrom panas kan digambarkan lidahnya juga Hmm. sindrom panas itu kan ya. Itu kalau misalnya orang yang normal gitu ya, tapi kalau dia Iya, terkena iya. paparan terus gitu ya, atau mungkin eh ya kayak Bu Rosi itu sendiri kan biasanya kita lihat kan orangnya cinya malah mungkin melimpah-limpah gitu ya, terus mungkin karena kena paparan angin, angin dingin apa terus kena gitu kan ya. Itu kan berarti dalam bayangan saya ya, mungkin kan sebenarnya lidahnya nggak ada masalah ya lidahnya. Eh, Iya, karena iya. dia terkena dalam waktu yang lama, maksudnya kena terus-menerus misalnya Bu Rosi lagi nyetir gitu ya, kena AC-nya Iya. mobil gitu ya, yang satu Iya. jam 2 jam itu kan apakah itu sudah merubah warna lidah gitu kan ya mungkin kalau Bu Rosi sehari-harinya memang cirinya kuat gitu kan mungkin lidahnya masih biasa gitu loh tapi terkena itu katakan misalnya pakai depresi atau apa itu kan bisa nggak gitu nah ini saya tanya gini bukannya apa nanti barangkali Mm-mm. kita kita kalau menghadapi pasien itu biar kita tahu oh sebenarnya lidahnya sih nggak apa-apa tapi dia bisa ternyata kena barangkali seperti itu gitu loh Bu Rosi saya Oh iya. ingin tahunya seperti itu. Iya. Kalau Mm-mm. menurut saya Apakah sih mesti bisa harus aja keluarga. Mm-mm. apakah mesti Bisa harus aja ada keluarga kelemahan? bisa. Misalkan lidah normal nih. Kondisi dia lidah normal. Terus terpapar lebih dominan mungkin lidah normal, kondisi dia oke, makanannya bagus, bagus. Tapi kita kondisi cuaca pengaruh, ya, kondisi cuaca pengaruh. Mungkin bisa jadi dia biasa dengan yang minuman dingin, ya kan? Terus tahu cuaca dingin. Nah, terus minum es lah seperti itu. Terus cuaca lagi hujan nih, musim hujan, hawa dingin. Terus misalnya dia ini nyambung ya, nyambung ya. Hmm. Langsung misalnya seperti ada sepasien saya seperti itu. Saya bilang bisa juga kita terserang walaupun kita dalam keadaan normal, kita makan sehat. Terus ini, tapi ada sesuatu di luar prediksi kita yaitu cuaca. Cuaca dingin, terus dia ada yang gampang apa sih namanya AC gitu loh. AC itu kan dominan pada suka ya, suka AC di kamar. Tambah cuaca dingin. Padahal dia wengcinya bahasa orangnya normal, tapi ditambah kekurangannya dia suka es, makan buah dari kulkas. Nah itu pengaruh Bu Wardah, pengaruh. Jadi akhirnya akan melemahkan wengci atau pertahanan tubuh karena wengci itu kan ada di bawah kulit antara otot dan kulit ya, koli namanya kan. Kalau dia kurang asupan lebih sering makanan yang dingin-dingin itu akan melemahkan wengci karena wengci itu kan dikuasai oleh organ paru, otomatis paru itu suka lembab, dia tidak suka dingin ya kan, itu Bu Arda. Masuk nggak Mm-mm. Bu Arda?
Jadi Ah, kalau ah. apa berarti Bu Rosi itu kemarin mungkin kondisinya lidahnya itu normal ya Bu Rosi ya, cuman kena itu tadi ya. Apa sudah Iya. berubah? Kalau aku kondisi aku Atau suka minum mungkin air Bu hangat. Rosi, Aku Bu senang Rosi minum kan air hangat. Bu Rosi Ah, kan banyak pengalaman ya mungkin kalau menerapi ini kan pasien-pasien mungkin yang berpalsi mungkin barangkali masih ingat lidahnya itu apakah memang yang lidah normal ataukah ada yang sudah ada kelemahan sebelumnya mungkin barangkali iya, udah ada. share share Kalau untuk pengalamannya. Belpasi pengaruh karena itu kan Belpasi termasuk seringan ya. Jadi dia kadang-kadang lidahnya agak miring. Kayak saya sendiri lidahnya agak miring. Sempat rada ngaco ngomongnya gitu. Cuman kita di depan pasien kita diusahakan kita terapi ya kita terus terang aja emang keadaan kita lagi gini. Keadaan posisi saya. Nah untuk lidah normal atau lidah itu rata-rata Belpasi itu hanya dia kalau untuk papar angin biasanya sih selaputnya itu putih tipis ya. Dan lidahnya itu agak gemuk tapi tipis, dia agak-agak mengkilat gitu, kebanyakan terpapar angin. Nah, kalau untuk statis darah itu, biasanya aku menemukan dia agak keunguan, stagnasi darah, tersumbatnya stagnasi pun bisa terjadi biopasi. Energinya juga karena terpapar angin, akhirnya terstaklah eci dan darah. Untuk defisiensi itu biasanya dia rada pucat ya Bu. Saya untuk CTS saja saya juga ada dapat lumayan, ada 4 pasien TTS, Belpasi ada 3, saya dan pasien saya 2, cancer ada, cuman lidahnya itu kan macam-macam ya. Jadi kalau untuk Belpasi ini saya cenderungnya kalau angin biasanya selaputnya tipis Bu, selaputnya tipis, dia agak mengkilat. Kalau untuk yang pucat itu biasanya dia pucat, selaput putihnya itu selaput ininya agak lembab, dan dia agak mengkilat juga. Karena rata-rata angin itu dari agak mengkilatnya lidah, selaput lidah. Nah, kalau retensi makanan otomatis ketebalnya selaput lidah tebal itu retensi makanan tidak tercerna dengan baik, ditambah dengan angin jadi selaput gemuk, otot lidah pucat, gemuk, terus selaput lidahnya tebal, ditambah dengan agak bercahaya gitulah. Itu termasuk angin kalau kata saya, karena saya diagnosa lidahnya kan setiap pasien itu lidah yang dipakai. Jadi ini misalnya kalau lidahnya masih normal ya mungkin cuman diambil titik-titik lokalnya Oh, aja ya Bu Rosi ya. titik yang lokalnya aja, yang misalnya di ST4 atau ST6. Biasanya saya suka ambil juga itu, kemarin saya ambil juga di ST3 saya ambil, karena saya gemeter ya. ST4-nya saya ambil, daerah mulut, sama ST6-nya di daerah pipi rahang. Itu aja sih. Tapi kalau untuk buang anginnya itu biasanya saya ambil LI4. Karena LI4 itu kalau saya termasuk titik hantu, titik ajaib lah, bismillah gitu. Selalu LI4 saya ambil. Sama fengsi sih biasanya untuk buang angin sama pusing sama dari angin itu kan fengsi ganteng pedu ya. Dominan karena kantong pedu itu kan pasangan liver yang menguasai angin. Gitu. Bisa di ini apa keterangan Rosi gimana Bu Wardah? Makasih banyak nih. Makasih. Aku yang makasih ya. Nyambung ya. Aku jadi gemeteran. Bu Wardah. Makasih Kita Mbak. belajar bersama. Iya, makasih ya. Oke, bagus diskusinya Bu Wardah, Bu Rosi. Saya sudah bisa nangkep nih alur dan pola pikirnya Bu Rosi bagaimana tentang kasus Bell palsy dan masalah angin-anginan tadi. Ya betul, untuk lidahnya sendiri memang kalau angin tidak terlalu nampak di lidah kecuali selaputnya paling tampak itu tipis atau bahkan mengkilap. Betul tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk tinnitus ataupun Bell palsy? Kalau belum mungkin saya sambil tanya ya. Di analisanya milik Bu Rosi, saya tanya dulu yang Bell palsy ya. Di analisanya milik Bu Rosi itu ada 4 sindrom di sini. Angin, baik ini angin dingin, angin panas, itu kan cuma beda di warna lidah ya, warna otot lidah ya.
Terus ada Ya, Bu. stagnasi Qixie, ada defisiensi Qixie, ada defisiensi hati ginjal. Tapi tadi di PowerPoint saya itu membaca adanya sindrom Nah, dahak. Nah, boleh dong Bu Rosi diceritakan bagaimana menurut Bu Rosi untuk analisa sindrom dahak tadi? Bagaimana lidahnya, terus bagaimana alur pikirnya, kenapa kok bisa terbentuk sindrom dahak tadi gitu ya? Terus harus Hmm. digimanain. Nah, Oh termasuk ya. diet dan saran anjurannya gimana. Nah, diceritakan ya Bu Rosi ya, Hmm. karena ini sindromnya masih kurang nih kayaknya nih. Ya, siap Bu. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Siap. Bismillah. Kalau sindrom dahak yang dari dahak lembab, dahak ya Bu ya. Dahak itu kan ciri khasnya dari organ limpa, lembab. Karena limpa itu tidak suka dengan kelembapan karena dia sudah lembab, dan dahak itu bisa terjadi karena kelemahan organ limpa. Dan ciri khasnya lidah itu dia gemuk, selaputnya putih tebal. Nah, tadi ditambah dengan mengkilatnya di selaput, di atas dahak tebal selaput tebal putih itu, flem ya, namanya dahak flem. Nah, kita itu dahak itu terjadi karena apa? Karena kelemahan otot, limpa itu menguasai organ otot, dan limpa itu menguasai tidak suka lembab. Sedangkan pasien rata-rata yang kalau kena pasi dengan itu biasa lebih cenderung makanan yang bergluten atau gula atau yang bersusu yang lebih banyak unsur lembab. Dari unsur lembab itulah ada kelemahan defisiensi si limpa karena retensi makan tidak terurai dengan baik, hasil darah pun tidak ditransportasi, limpa tidak bisa mentransportasi dengan darah dengan baik untuk bagi ke organ-organ lainnya, dan transformasinya limpa tidak baik juga, otomatis otot yang dikuasai limpa itu lemah karena lebih banyak dahak ya. Akhirnya dia menjadikan stuck. Stuck itu energi, dan otomatis kelemahan juga di darah, jadi stuck darahnya juga, otomatis dia akan terpapar angin pun dia akan lemah, dan dia mudah terpapar angin itu mudah dengan tanda-tanda seperti itu. Jadi kayak bel pasi Bu. Jadi pengaruhnya itu dahak itu pengaruh dari organ limpa, dan terjadinya pun pengaruh dari kelemahan otot yang di mana otot itu terpapar dengan angin, dia akan terjadi kelemahan, yaitu ya seperti yang di defisiensi dan suwe ya Bu ya. Dia putih pucat, harus tadi bukan stuck ya namanya. Jadi defisiensi karena kelemahan dari pola makan. Dan dia makannya seperti senang tepungan, gula, susu yang membuat dahak banyak, akhirnya terjadi flem dan retensi makanan tidak terurai dengan baik di lambung. Otomatis limpanya pun lemah Bu. Gitu Bu. Kalau versinya Rosi ya Bu nih ngomongnya. Gimana Bu Ica? Oke, sip. Saya sih bisa nangkep. Monggo kalau teman-teman yang lainnya ada lagi ya nggak yang mau dilanjutkan untuk punya Bu Rosi ini. Hmm. Terus saya mau tanya dong Bu Rosi, pertanyaan terakhir dari saya deh. Ah, Tadi kan di presentasinya Bu Rosi menampilkan bahwa Bell palsy itu cepat hilangnya, ya cenderung cepat hilangnya karena dia memang fase akut. Nah, bagaimana ketika dia hilangnya lama, terus ada gejala sisa tadi parestese ataupun sinkinetis kalau tidak salah itu ada di PowerPoint-nya kalau nggak salah tadi. hmm. Nah, Gimana? sinkinesis ataupun sinkinestetis atau apa tadi saya lupa, dan satunya Eh, parestese. hmm. Itu kenapa dia bisa terjadi gejala sisa? Sisa itu dari apa? Dan kalau ada gejala sisa amit-amit ya, kalau ada gejala sisa biasanya diapain dan harusnya diapain, Bu Rosi? Kalau saya, kalau yang berpasi yang lama gitu, yang kadang-kadang ada sisa-sisa itu,
biasanya saya minta untuk dia untuk sering mengompres pipinya dengan hangat-hangat. Terus saya menekan ke pola makan sama untuk menghindari paparan angin atau yang cenderung dingin gitu, Bu. Kalau untuk akupunturnya gimana Bu Rosi? Kalau akupunturnya biasanya kalau untuk palpasi ya, untuk saya sendiri aja kemarin itu saya seminggu 3 kali, Bu. Cepet, Alhamdulillah. Tapi untuk yang lama itu saya emang lebih ke fokus seminggu 2 kali, tapi uh, tetap kita dari asupan yang itu harus diperhatikan, hindari apa yang bikin menyebabkan penyakit itu terjadi. Terus kita pengaruh juga ya karena emosinya itu kan harus dijaga karena angin itu pengaruh dari organ hati atau liver, sedangkan liver itu menguasai emosi gitu, Bu. Ya, ya Bu. Oke, Bu, menurut Bu Bu, Rosi Bu ada Rosi, nggak? Oh iya boleh? monggo Saya Bu nggak pakai Setio. simulator, Bu. Saya soalnya nggak pakai simulator. Saya pakai ituan, Bu, manual. Tapi saya dengan teknik stimulasi dengan jari disentil atau dengan diputer, gitu, Bu. Ah, Bu Rosi mau tanya, pemilihan titik-titik akupunturnya yang lokal ya, yang dekat itu Bu Rosi milihnya di titik apa saja? Maksudnya yang Aku kalau kemarin ST4, ST6, sama ST3 ya, sama LI 20 tuh yang deket hidung. Terus ya, aku ambil lambung, kebanyakan lambung sama GB 14 sebenarnya aku tambahin sebenarnya itu kan nggak tambahin ya. Aku ambil GB 14 yang di atas alis itu. hmm. Yintang ya. Karena Mas, ya, ya di atas alis tadi nggak diambil kah? tetap dipakai aku. Cuman nggak Ada ditulis gitu. Iya, sayang. Iya, iya Tayang, pokoknya Pak saya ya tayang tadi. sama Yintang. Nah, Iya, maksudnya tayang eh, sama Yintang. Tayang sama Kayaknya itu Yintan sama GB 14 sih tambahannya aku kemarin. Cepet bismillah. Padahal aku termasuk tremor pipinya tremor banget. Udah ini. Makanya sekarang mukanya sering ditusuk terus angin. ini Bu Rosi, Hah? saya kan juga pernah menangani ada pasien yang ini palpasi yang kanan aja dan apa ya agak nemen lah terus itu sudah agak lama maksudnya dia sudah kronis ya terus ini sebaiknya kita ngambilnya titik-titik yang memang di kanan itu atau kita ambil yang kiri yang sehat gitu gimana Bu Rosi pengalamannya. Kalau aku sih biasanya langsung ke yang ininya ya. Yang kirinya aku ambil juga. Nah, yang kiri juga ya ya Ya, aku ambil juga. Tapi ya lebih kalau misalnya yang kanan itu aku biasanya kalau yang kena itu ditonifikasi, dikuatin, tapi dengan stimulasi dengan tangan jarum diputar atau disentil atau dengan cara ya stimulasi pemutaran itu dengan satu jalur meridian gitu, satu arah jalur meridian. ya terima kasih Bu Rosi. Ya, makasih ya Bu Sotio. Kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih Bu Rosi penjelasannya. Kita pindah ke Bu Wardah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Rosi ke Bu Wardah atau yang lainnya yang tinnitus? Saya mau tanya Bu Arda nggih. Boleh. Ini apa kalau tinnitus itu kan di telinga ya. Itu apakah kita tidak otomatis berpikirnya ginjalnya juga? Kalau saya terbiasa, oh telinga berarti cek ginjalnya, maksudnya organ yang sangat berpengaruh di telinga itu kan ginjal, walaupun di situ ada meridian-meridian yang lain lah yang apa di sekitar telinga itu banyak. Cuma kan kayaknya otomatis otak saya tuh langsung ke ini ginjalnya cek dulu kayak gitu. Apa kalau menurut Bu Wardah gimana? Apa itu memang juga bisa pengaruh organ-organ yang lain? Tapi
menurut saya yang paling utama itu ginjal lah kalau ada masalah di telinga. Iya, kalau saya ambilkan dari Majogia ya sebagaimana di itu tadi ya di kolom ataupun di PPT itu tadi ya memang lebih disesuaikan kepada sindromnya. Oh, tapi kalau Setio atau mungkin saya eh, melihat ya mungkin eh, mau menambahkan titik ginjalnya mungkin enggak masalah mungkin. Halo? Halo, gimana Bu Wardah? Nah, iya, kalau dari ini dari Majogia itu ya, eh kebanyakan memang apa sesuai dengan ini sindromnya, memang sesuai sindromnya. Kecuali yang eh, sindrom defisiensi biasanya defisiensi ginjal kayak gitu, barulah ada titik sensu kayak gitu. Oke. Karena Gimana? saya sendiri belum belum punya pengalaman praktek ya, saya titik ginjal itu ataukah tidak itu saya kurang tahu. Tapi kalau dari literaturnya seperti itu. Gimana Bu Setio? Ya, ya nggak apa-apa kita kan sharing Bu Ica. Ya, maksudnya Oh saya iya, barangkali Bu Ica mungkin atau teman-teman yang sudah sering praktek mungkin bagaimana testimoninya, misalnya yang bukan kelemahan dari ginjal secara langsung gitu. Mungkin apakah perlu ditambahkan ginjal? Mungkin Censhu ya Bu. Ya mungkin maksudnya sama KI3 mungkin ya. Mm-mm. Monggo, apakah ada yang mau sharing yang lainnya? Kalau berhadapan dengan pasien kasus tinnitus, mau dia kasusnya di liver yang bermasalah, di ginjalnya, di dahaknya atau limpanya, mau di jantung parunya, apakah semuanya pakai titik ginjal atau bagaimana? Ada yang mau sharing? Monggo. Kalau Rosi suka pakai Chef Mingmen ya Bu, sama sensu untuk mentonik ginjal. Selalu itu di nomor satuin juga. Karena ginjal itu organ yang mengatur apa ranah bawah ya Bu ya. Dia pengaruh ke atas juga yaitu kuping berdenging. Tinnitus juga kan kuping berdenging ya Bu Wardah ya. Iya, tinnitus itu Pengaruh telinga ya. berdening. Heeh. Ya Cuman emang sih memang kalau 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 dari ciri ya itu. dari Malaysia tidak diambil di ginjalnya, Oh ya. kecuali Kalau yang saya defisien. hmm, hmm, hmm. Pengaruh saya juga ambil juga itu Bu Wardah yang di titik kuping tuh yang sancau ya. Oh Sancau iya, yang kalau merah kuping. titik-titik lokal masih diambil. Ya. Mm-mm, oke, jadi maksudnya adalah meskipun dia sindromnya itu tidak langsung mengarah ke ginjal, apakah titik ginjal juga tetap Bapak Ibu gunakan untuk pasien tinnitus sekalipun dia sindromnya bukan ginjal ya? Misalnya sindromnya yang di bagian livernya, mau dia yangnya atau anginnya, mau dia limpanya kena dahak, mau dia si jantung atau parunya yang bermasalah. Nah, apakah ginjal itu titik ginjal selalu Anda ambil untuk pasien tinnitus atau enggak? Monggo yang mau sharing. Saya coba sharing ya Bu Ica. Monggo Bu Yati. Kalau selama ini saya melihat gejala tinnitus itu biasanya, makanya kalau tadi saya melihat sebegitu banyaknya apa sindromnya gitu, karena memang kalau yang saya lihat mau orang keluhan pinggang, mau lambung, mau apapun itu, misalnya dia datang dengan keluhan utama tidak nyaman di lambung atau lagi ada keluhan di pinggang, itu keluhan ke telinga itu biasanya selalu ada, walaupun tinggal intensitasnya aja. Kita misalnya menanyakan sesering apa gitu kan, biasanya yang selama ini saya
saya temui itu jarang yang murni tinnitus gitu ya. Maksudnya ternyata keluhan di tinnitus itu hanya sebagai kayak gejala penyerta gitu. Makanya kalau ngelihat sindrom yang kalau kita belajar salah satu sindrom ketika di lapangan kan memang benar-benar tidak ada yang satu yang muncul gitu ya. Maksudnya dari teori itu mesti udah komplikasi, udah segala ada gitu sampai akhirnya kita melihat kalau tinnitus itu selama ini saya hanya ngambil titik lokal aja, tapi kita fokus ke dia keluhan utamanya apa gitu. Karena hampir semua ketika kita tanya, apalagi orang-orang yang ketika mengalami salah satu gejala sakit yang rada berat gitu, apapun itu, mesti dia kan ada ketakutan, ada kekhawatiran, takut sakitnya tambah parah atau segala macam dengan dari sisi emosinya gitu. Makanya sesekali dari ketakutan yang berlebihan itu ke telinga itu selalu ada gitu, walaupun kadang eh, tingkat keparahannya mungkin berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya melihat tinnitus itu eh, sebagian besar suka menyertai beberapa keluhan yang lain. Jadi kalau kalau mau ngambil ke ginjalnya ya tetap kita lihat sindrom utamanya apa gitu. Jadi kalau selama ini saya coba, saya tetap ngambil titik lokalnya aja yang ke telinga gitu dan itu juga udah cukup membantu gitu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Yeti. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, iya saya sepakat dengan Bu Yeti, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena karena pasien itu jarang datang ke akupuntur terapis hanya dengan keluhan tinnitus murni. Sangat-sangat jarang, kecuali memang profesinya dia sebagai musisi. Nah, kalau profesinya sebagai musisi, mau dia itu drummer, biasanya yang paling sering kena tinnitus itu adalah drummer. Of course ya, jelas ya, karena drummer itu kan di kalau di panggung besar dia tidak akan dikurung gitu ya. Istilahnya drummernya pasti akan dibuka, tidak ada ruangan khusus untuk drummer. Tapi di beberapa ruangan tertutup, drummer itu biasanya akan dikurung sendiri. Jadi suaranya yang dia dengar hanya suara drumnya. Paling besar itu eh, terkena di drummer dan vokal biasanya. Sedangkan yang namanya profesi itu kan namanya profesi mata pencaharian ya Bapak Ibu. Tinnitus itu sangat mempengaruhi kualitas dan profesionalitas mereka. Jadi, kalau pasien yang datang ke kita benar-benar keluhannya hanya tinnitus, itu pasti profesinya sebagai musisi, nggak mungkin yang lainnya. Tapi kalau profesinya bukan musisi, pasti datang ke kita tinnitusnya itu tidak murni tinnitus, pasti ada yang lain, entah dia ada GERD, entah dia itu ada eh, apa misalnya melahirkan berulang gitu ya. Kadang-kadang ada pasien datang ke tempat kita gitu ya, sudah melahirkan berulang kali, barulah dia ada gejala tinnitus. Yang dikeluhkan bukan tinnitusnya sebenarnya, tapi misalnya rahimnya turun. Misalnya sering sakit pinggang. Nah, barulah nanti kita tanya, telinganya sering berdenging nggak? Barulah dibilang, oh iya, telinganya sering berdenging sejak lahir anak keempat misalnya. Jadi betul tadi yang disampaikan Bu Yati, saya juga setuju dan sepakat. Memang orang datang ke kita dengan keluhan murni tinnitus itu hampir tidak ada kecuali memang profesinya sebagai musisi. Ya, namun kalau musisi jelas dia kan berarti kena trauma ya. Trauma dengan paparan musik yang kencang, paparan musik yang berulang-ulang, mau dia menggunakan headphone, mau dia tidak menggunakan headphone. Kalau misal vokal juga dia menyanyi dengan suaranya dia sendiri juga suara itu nantinya dengung sampai ke telinganya sendiri dan lain sebagainya. Ada trauma di situ. Namun jangan jangan lupa Bapak Ibu bahwa musisi itu dia berhadapan dengan perform. Ya, yang namanya perform kita tuh berdiri di depan banyak orang. Berdiri di banyak orang itu kita perlu mental, kita perlu adrenalin. Nah, itulah kenapa kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang itu seneng banget nonton konser. Kenapa? Karena adrenalinnya dia naik. Jangan lupa adrenalin itu adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh organ ginjal. Nah, jadi kalau menurut saya apapun sindromnya, ya terlepas dari sindromnya liver, terlepas dari sindromnya dia adalah dahak,
jantung, paru, dan lain sebagainya. Kalau memang ada keluhan tinnitus, mau dia tinnitus murni ataupun yang lainnya, sertakan penguatan untuk ginjal. Nah, itu kalau itu dari saya. Nah, monggo kalau misal Bapak Ibu yang lain ada resep yang lain itu dipersilahkan. Karena basically ya, akupuntur itu seni. Gitu. Nah, ada lagi yang mau didiskusikan? Atau sambil nunggu yang lainnya ada yang mau didiskusikan, mungkin saya mau tanya sama Bu Wardah. Bisa minta tolong scroll agak ke bawah. Saya lupa tadi nama sindromnya cukup asing soalnya. Nah, sudah. Ini di sini ada ci pembakar atas lemah. Wah, itu. Maksudnya ci pembakar atas lemah itu seperti apa, Bu Wardah? Gambarannya seperti apa? Kenapa cinya tuh bisa membakar atas lemah? Maksudnya cinya tuh membakar apa? Yang lemah itu siapa? Ceritakan patofisiologisnya secara Chinese medicine, tapi dengan bahasa yang kita-kita tuh bisa ada gambaran gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Wardah. Terima kasih. Eh, ini chip pembakar atas atau sanjiao, sanjiao atasnya lemah. Ah, eh, ini saya ambilkan dari Majiojia. Di pembakar atas yang lemah ini, em, dia ada kelemahan di paru-paru ya, ini sehingga dilihat gejala dan tandanya itu ada sesak nafas juga, terus ini ada kulit pucat, keringat spontan. Nah, ini kalau saya baca dari Majiojia itu bisa diawali dari cilimpa yang lemah. Cilimpa yang lemah tidak cukup naik, tidak cukup menutrisi paru, begitu. Jadi yang bermasalah itu parunya atau sanciaunya, Bu Wardah? Gimana itu perjalanannya? Siapa dulu yang kena, terus siapa yang jadi cabangnya gitu maksudnya? Maksudnya gimana, Bu Ija? Sebentar. Di- Ini tadi kan dibilang masalahnya ada di sajau, tapi paru-parunya mungkin juga lemah. Nah, ini yang akarnya siapa, yang cabangnya siapa? Terus Kan kenapa? ciaonya ini kan yang dimasukkan kan ciao atas ya. Ciao atas itu kan juga paru-paru ya, paru-paru sama jantung. Oke, berarti sanciau itu maksudnya ciau atas paru-paru Ciao sama. atas ya, di pembakar atas, ciao atas. Oke, berarti maksudnya tuh jantung parunya tuh lemah gitu ta, defisiensi jantung paru gitu ta maksudnya. Hmm, di sini, mana ya? Kalau di Macetia itu lebih ke parunya yang disebut Bu Ija. Cuman nggak tahu di judulnya itu, judul diferensiasinya itu si pembakar atas yang lemah, yang atas lemah. Eh, di sini eh, kekurangan Ciparu, di mana Ciparu yang kekurangan tidak dapat naik ke arah kepala sehingga menyebabkan tinnitus. Oke, boleh dikasih gambaran lagi Bu Wardah, kenapa Ciparu yang gagal naik itu menyebabkan tinnitus?
Kenapa ya Binca ya? Lah ya itu makanya kita diskusi kenapa kira-kira. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjelaskan. Mungkin gini Bu Ica. Jadi kayak seperti si pembakar atas ini kan jantung dan paru tuh Bu Ica. Jadi ketika terjadi kelemahan jantung dan paru itu tidak bisa mampu mendistribusikan C dan cairan dengan baik itu mungkin Bu Ica. Gimana, Pak Eko bisa diulangi? Halo? Gimana Pak Eko? Halo Bu Ica, mohon maaf tadi ketutup mikrofonnya. Ah, ah, ah. Eh, untuk C pembakar atas ini ciau atas itu kan jantung dan paru. Hah? Jadi ketika jantung dan paru lemah itu kan tidak mampu mendistribusikan C dan cairan dengan baik. Gitu mungkin Bu Ica. Lah hubungannya dengan tinnitus apa? Kenapa ke telinga? Sedangkan paru-paru itu kan harusnya C-nya geraknya ke bawah. Kalau ke atas, C berbalik arah, batuk, sesak nafas. Berbalik arah itu. Sancau itu melindungi, Bu Ica kalau nggak salah sancau itu melindungi 3 organ, Mm-mm, hati, paru, jantung. mm-mm, Namanya tri pemanas. Kalau yang saya mm-mm, tahu Bu Ica, mm-mm. mungkin bisa jadi dia pembakar atas sancau atas Hah? itu kenapa kadang-kadang saya tusuk sancau itu Aha. karena tinnitus itu termasuk kalau untuk lansia ya. Ini kan dari sini terlalu banyak pekerjaan, usia tua, diet yang salah ya Bu ya Mhm, untuk etiologinya. Kalau mhm, untuk pekerja berat untuk konsumsinya dari pola makanan sama energi yang dikerjakan itu terkuras, otomatis darah pun kurang. Nah, simpanan darah itu ada di organ liver. Organ itu tugasnya menyimpan darah. Jadi bisa jadi dia tekor dalam sirkulasi darahnya. Dan usia tua pun biasanya rata-rata yang aku jumpai itu kekurangan darah juga. Mungkin dan makanya kenapa sancau atas itu pengaruh mhm. lemah karena dari kita ambil dari sisi organ liver kalau saya. Diet yang salah pun bisa juga eh, pengaruh ke defisiensi Ci dan darah karena makannya kadang salah kan. Nah, sedangkan darah itu didapat dari makanan yang mengolah limpa, yang mengontribusikan menyimpan darah itu adalah organ liver. Yang benar kan Bu Ca? Iya, heeh. Pengaruh karena pengaruh jadi ke tinnitus karena tinnitus pun bisa terjadi karena kekurangan darah. Oke, Kalau sip. Jadi ini C yang di anukan, oh ya, nih dari sedikit yang sesak napas, sebelahnya itu kulit yang pucat, darah. sedikit berkeringat spontan, timbul rasa lelah secara bertahap. Ini juga pengaruh kan dari kekurangan darah juga gampang lelah, ya kan? Napas juga cepet capek, gampang sesek karena kan sirkulasi karena darahnya kan kurang Bu. Bisa juga kalau 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 dari Rosi ya gitu. Yang O- Rosi ingat gitu aja. Maaf Bu Ica. Kalau kurang Oke, tolong diingat ditambahin apa benar apa enggak saya. Maaf. Makasih. oke. Ini nggak usah banyak maaf-maaf Bapak Ibu, ini belum Lebaran. Tapi kan gue takut takut salah Bu. Oke, bagus jawabannya Pak Eko dan Bu Rosi. Saya menjembatani jawaban Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, Iya, makasih Bu. ya oke. Jadi Ci pembakar atasnya dia lemah ya. Bapak Ibu boleh menarik garis bahwa Ci pembakar atas, sancau atas ya, itu adalah organ-organ yang lokasinya ada di ciau atas. Mau dia jantung, mau dia paru, mau dia liver. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa sancau itu memang ada organnya sendiri. Nah, jadi boleh Bapak Ibu tarik
oh ini ciao atasnya lemah nih berarti yang lemah jantung, paru-paru sama liver boleh. Tapi jangan lupa bahwa sancau itu dia juga organ sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ciao atasnya lemah, itu simpelnya ya sanciaunya yang sisi atas dia lemah. Sementara sancau itu dia melindungi organ tadi. Nah, kalau sancaunya saja lemah, otomatis 3 organ yang lokasinya ada di atas, jantung, paru, liver itu juga otomatis bisa lemah. Nah, kelemahan pada paru-paru, kelemahan pada jantung, kelemahan pada liver memang gejalanya banyak. Yang mana 3 organ lemah di ciau atas ini pertama kali akarnya adalah sancaunya dulu yang lemah, yang gagal melindungi si organ yang ada di dalamnya ciau atas tadi. Nah, apa tuh gejala dari jantung yang lemah karena sancau gagal melindungi? Gejalanya apa? Gejalanya adalah keringat spontan. Jangan lupa, jantung itu secara whooshing, dia adalah organ yang bertanggung jawab dalam buka tutupnya pori-pori. Nah, jadi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain tiba-tiba keringat spontan ya pasti ada kelemahan di jantung. Kelemahan seperti apa yang nampak di situ? Kelemahan cinya. Karena buka tutupnya pori itu oleh karena ci jantung yang lemah. Ya, kemudian sesak napas. Of course, sesak nafas itu pasti gejalanya ci paru yang lemah. Harusnya ci paru itu dia bisa narik oksigen, diturunin ya, diturunin ke paru-paru barulah didispersingkan ke seluruh tubuh. Kalau paru-parunya lemah, ya gejalanya pastilah sesak napas, apneu bahasa medisnya ya. Kemudian tadi bisa juga kenapa kok bisa lari ke tinnitus? Bisa juga masalahnya ada di karena sanciau atasnya lemah, ciaunya lemah ya. Sancau sendiri dia beredarnya di sekitar telinga. Nah, kalau ciaunya saja sudah lemah, ya otomatis meridiannya pastilah lemah. Organnya aja lemah, apalagi meridiannya. Otomatis kemungkinan terjadinya tinnitus itu lebih besar. Ketika organnya lemah, ya pasti meridiannya juga lemah. Terjadilah tinnitus. Mau dia didukung dengan adanya kelemahan dari si hati gitu ya. Hati menyimpan darah betul, tapi jangan lupa yang mengedarkan darah juga jantung. Jadi memang organ-organ ini memang ada di dalamnya ciau atas. Nah, terus kenapa ciau atasnya bisa jadi lemah kan gitu toh pertanyaannya toh? Kenapa ciau atasnya bisa jadi lemah? Ya karena satu, usia tua. Sancau itu makin lama juga bisa lemah karena apa? Karena usianya tua. Ditambah kok memang dari mudanya dia diforsir dengan banyaknya pekerjaan. Apalagi dietnya salah, otomatis ciaunya itu, sancau atasnya bisa cepet lemah. Nah, itu salah satu atau bersamaan bisa menyebabkan ciau atasnya lemah. Mungkin dari situ bisa diambil garis tengahnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dipahami nggak patofisiologi perubahan dari akar sampai cabang penyakitnya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ada lagi yang mau didiskusikan kepada Bu Wardah dari Bapak Ibu sekalian? Kalau Alhamdulillah enggak, Bu, udah ya sudah ya. jelas ngerti. Udah Oke. ngerti, Bu, insya Allah. Oke, insya Allah. Kalau gitu, kita cukupkan dulu untuk yang presentasi Kapita Selekta. Kita lanjutkan langsung 2 presentasi kasus ya. Monggo, siapa dulu yang mau presentasi? Rosi boleh duluan. Monggo. Maaf ya, Bu Kobi.